Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa ketentuan-ketentuan, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wanita ketika ia ingin mendapatkan predikat wanita salihah, atau ketika dia ingin mewujudkan impiannya dalam hidup di dunia, memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Dengan bahasa singkatnya, keluarga yang harmonis. Wa insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengumpulkan ataupun membaca ulang semua yang telah kita sebutkan dari sikap-sikap, dari ketentuan-ketentuan tersebut. Yang ringkasnya bahwa apa yang telah kita sampaikan terhitung pada jumlah 30 poin. 30 sikap, 30 permasalahan, 30 sifat yang harus ataupun hendaknya dimiliki oleh seorang wanita. Sehingga sebagaimana telah kita sebutkan, bi'idznillah ta'ala akan mendapatkan predikat sebagai wanita yang salihah, atau dengan bahasanya fakana qaba qausaini aw adna, sudah sangat dekat, tinggal sejengkal saja. Yang membawa buku tulis bisa dicatat sebagai renungan, bacaan untuk selalu mengoreksi diri, apakah
dia termasuk dari orang yang memiliki 30 sifat tersebut ataukah bukan? Ataukah dia sudah memiliki setengahnya, atau seperempatnya, atau 2/3-nya, ataupun bahkan hampir untuk memiliki semuanya. Yang 30 ini tidaklah terlepas dari dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bahkan wejangan-wejangan taujihat, arahan-arahan dari para ulama, dari para salaf yang telah mendahului kita, yang lebih mulia, yang mengajarkan kepada kita berkaitan dengan ad-din, berkaitan dengan agama. Baik. Yang pertama, yaitu hendaknya seorang wanita selalu memperhatikan penampilannya di depan suami. Dan hendaknya pula dia selalu membahagiakan suami, walaupun dengan bahasa kita hanya dengan sebatas pandangan. Suami memandangmu, dia bahagia. Ini harus dimiliki. Yaitu dari sisi apa? Penampilan. Setelah kita sebutkan, tidak mesti, tidak harus berpenampilan dengan sesuatu yang mahal, dengan perhiasan-perhiasan ini itu, dengan bersolek ini itu dan seterusnya. Akan tapi seorang wanita memperhatikan dari si pakaian, apakah enak dipandang dan seterusnya. Yang kedua, hendaknya seorang wanita selalu menghiasi wajahnya dengan senyuman ketika sang suami memandangnya, atau ketika sang suami masuk tiba-tiba ataupun menemuinya dengan tiba-tiba, tanpa disangka tiba-tiba suami datang. Atau misalnya memiliki kebiasaan kalau pulang kerja itu jam-jam 2, jam-jam 3, ini pulangnya jam 10 misalnya, 10 pagi. Maka yang pertama adalah senyuman, bukan ungkapan mas tumben, biasanya pulangnya jam 2, tidak demikian. Iya, kalau suaminya lagi senang. Kalau suaminya lagi banyak masalah, mungkin ungkapan dia adalah enggak senang apa? Kamu dengan apa? Kedatanganku dan seterusnya. Padahal mungkin hanya sebatas bahasa yang simpel, bahasa yang ringan, juga tidak mengingkari. Atau bisa jadi adalah ungkapan senang, tapi diungkapkan dengan apa? Mas tumben pulang gasik. Inginnya apa? Mengungkapkan rasa senang, tapi ternyata suami lagi kurang suka, lagi kurang tenteram dan seterusnya, sehingga dia mengucapkan kalimat ataupun membalas ucapannya dengan sesuatu yang kasar. Enggak senang apa kamu? Aku pulang gasik dan seterusnya. Sehingga yang pertama kali ketika suamimu memandangmu, yang pertama kali ketika suami pulang dengan tiba-tiba, sambutlah dengan senyuman manismu. Yang ketiga, berusahalah untuk terus mencari keriduan suamimu dengan menjalankan
perintah-perintahnya ataupun dengan selalu mentaati perintah-perintahnya. Ketahuilah bahwa besar ukuran cinta suamimu kepadamu itu tergantung pula ketaatanmu kepadanya. Sebesar apa ketaatanmu kepadanya, maka sebesar itulah rasa cinta suamimu kepadamu. Kalau engkau diperintah senangnya bantah, atau diperintah senangnya menunda dan seterusnya, maka paling tidak rasa cinta suamimu juga demikian. Tidak penuh sebesar ukuran ketaatanmu kepada sang suami. Oleh karena itulah, ketika engkau ingin selalu dicintai, maka berusahalah untuk selalu mentaati perintahnya. Artinya selalu mendatangkan apa yang menyebabkan sang suami itu ridho. Yang selanjutnya, berusahalah untuk mencari waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus, dan cara yang paling baik untuk membenarkan kesalahan sang suami. Jadi ketika mengingkari kesalahan suami, tidak mesti ketika sang suami salah. Ada kalanya harus ditunda sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sesuai hajah, sesuai kebutuhan. Engkau melihat sang suami salah dalam mengambil kebijakan, kemudian kau langsung tegur ataupun menyelisihi keinginan sang suami. Di waktu itu bisa jadi akan terjadi keributan, kesenggangan, dan seterusnya. Oleh karena itu, berusahalah untuk mencari waktu yang paling tepat dan cara yang paling baik untuk membenarkan kesalahan suamimu. Selanjutnya, jadilah seorang istri yang selalu berlapang dada. Dan jangan sekali-kali menceritakan kekurangan-kekurangan sang suami, terkhusus adalah kekurangan-kekurangan dalam masalah pribadi dia, kepada orang lain. Entah itu karib kerabat, teman dekat, tetangga, orang tua, bapak, ibu, anak, dan seterusnya. Jangan. Berlapang dadalah. Dan berusahalah untuk selalu menutup kesalahan sang suami. Kecuali memang dibutuhkan untuk apa? Disebutkan. Misalnya dalam bab islah, terjadi salah paham, ada yang berusaha untuk memperbaiki hal tersebut, maka boleh bagi sang istri untuk menyebutkan permasalahannya dari sisi kekurangan sang suami. Tapi kalau hanya sebatas sebagai bahan ngerumpi, maka yang demikian ini jangan sekali-kali. Atau di depan apa? Sang anak. Terlebih lagi di depan sang anak. Jangan. Karena ketika seorang ibu menyebutkan kekurangan-kekurangan suaminya di depan anak-anaknya, atau begitu pula sebaliknya, maka ketika itu akan turun wibawa sang bapak ataupun turun wibawa sang ibu. Nah, ini kalau sudah turun repot. Susah untuk dinaikkan lagi.
wibawa kalau sudah diturunkan itu berat untuk dinaikkan. Dampak jeleknya adalah kalau wibawa orang tua sudah turun, maka secara otomatis sang anak mungkin merasa ataupun menganggap ataupun bahkan memandang sebelah mata dengan perintah-perintah, dengan kebijakan-kebijakan orang tua mereka. Baik. Yang selanjutnya, gunakanlah semua kepandaianmu dan rasa cintamu kepadanya ketika engkau memperbaiki kesalahan suamimu. Dan jangan sampai engkau menyakiti hatinya. Artinya, ketika engkau ingin memperbaiki kesalahan suamimu, maka perbaikilah karena rasa cinta, bukan dibangun di atas emosi, akan tapi karena rasa cinta. Dan bukan pula dibangun di atas terburu-buru, akan tapi karena kepandaian. Baik. Yang selanjutnya, janganlah mudah untuk percaya omongan-omongan orang atas kekurangan-kekurangan suamimu. Ini paling bahaya. Kalau sudah ngerumpi antar tetangga, kalau sudah ngobrol antar teman, menyebutkan tentang keistimewaan, kemudian menceritakan tentang suami, ada satu menyebutkan suamimu kemarin saya lihat demikian dan seterusnya. Jangan terburu-buru percaya. Berbaik sangkalah terhadap orang yang paling dekat dengan dirimu. Berbaik sangkalah terhadap orang yang engkau sayangi. Berbaik sangkalah terhadap orang yang paling baik dalam hidupmu, yaitu suamimu. Selalu jaga sifat tersebut. Ada khabar, dengar-dengar suamimu mau ta'adud ya, langsung naik. Nah, tidak demikian. Sampai rumah, yang tadinya belanja berangkat dengan senyum, pulang dengan cemberut. Suami nggak tahu apa-apa. Suami nggak tahu apa-apa karena belum siap untuk dimadu dan seterusnya. Tidak demikian. Kalau ada orang bilang seperti itu dan engkau belum siap untuk demikian, maka jangan digubris, jangan langsung dimasukkan ke dalam hati. Anggaplah ibarat orang berbicara masuk lewat telinga kanan, kemudian keluar lewat telinga kiri. Ini semua untuk mempertahankan apa yang telah engkau usahakan dari pertama kali engkau akad dengan suamimu, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik. Yang selanjutnya, berusahalah untuk selalu mengerjakan hal-hal yang disenangi oleh suamimu di depannya, atau berbicara dengan kalimat-kalimat yang sang suami senang mendengarkannya.
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu keistimewaan pintar untuk berpuisi. Maka hal tersebut gunakan untuk bercanda dengan suamimu. Jangan misalnya pintar untuk berpuisi, puisi itu diberikan kepada orang lain, tidak pernah diberikan kepada sang istri ataupun sang suami. Ya, sebagaimana orang mengatakan, karena gak pernahnya, saking jarangnya bercanda dengan puisi, bercanda dengan kalimat-kalimat yang indah, suatu ketika sang suami mengirimkan ataupun berbicara dengan bahasa-bahasa puisi, jawabannya gombal lah mas. Tidak demikian. Akan tapi apa? Berbicaralah dengan kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang baik, dan seterusnya. Sebenarnya telah kita sebutkan, kalau engkau Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan dalam berbicara, pintar berpuisi, pintar berpantun dan seterusnya, maka tidak ada salahnya dan bahkan perkara yang masyru' untuk engkau sampaikan, untuk engkau ucapkan di depan sang suami. Itu semua untuk menggali rasa cintanya, sehingga cinta dia terus tumbuh, terus subur dan seterusnya. Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan, dengan dari langkah kaki, dari gerakan tangan dan seterusnya. Selama tidak menyelisih syariat, selama tidak berlebihan, hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan, maka hal demikian itu dianjurkan untuk apa? Dikerjakan. Itu semua untuk menyirami rasa cinta dia kepadamu. Yang namanya rasa cinta juga butuh apa? Disirami, bukan cuma tumbuhan saja. Orang sering bilang kalau sudah lama-lama ya luntur. Seperti itu. Pertama ketemu, pertama senang, cintanya minta ampun. Seperti orang bilang tai kucing rasa coklat. Demikian. Artinya saking cintanya, lama-kelamaan luntur, sedikit demi sedikit apa? Luntur. Terlebih lagi kalau sudah punya anak banyak, punya anak 4, dan seterusnya. Sang suami diibaratkan anak tiri. Artinya apa? Yang ngurusi kalau kober. Yang penting makanan sudah disiapkan, pakaian sudah dicucikan, apalagi? Mungkin sebatas itu. Padahal tidak demikian. Cinta itu butuh disirami. Berusahalah untuk memiliki rasa cinta, saling mencintai selama engkau membangun rumah tangga. Walaupun misalnya engkau sudah beruban, sudah berumur 40, 50, maka tanamkan terus rasa cinta tersebut. Pernikahan ini adalah sebuah muamalah yang dibangun di atas rasa cinta. Seumur engkau di dunia dan begitu pula ketika engkau di akhirat. Baik. Yang selanjutnya, hendaknya engkau selalu mengingatkan kepada suamimu untuk sering-sering mengunjungi orang tuanya. Terlebih lagi ketika orang tua itu sudah tua ataupun bahkan dalam keadaan sakit. Atau begitu pula karib kerabatnya. Dan hendaknya, perlu diingatkan juga, jangan sampai membiasakan sang suami pergi ke orang tuanya sendiri. Jangan sampai membiasakan demikian. Artinya, ketika sang suami pulang ke orang tua, hendaknya engkau selalu mengikut, hendaknya engkau selalu apa? Bersamanya. Ketika suami menziarahi, mengunjungi karib kerabatnya,
hendaknya engkau pula selalu ikut bersamanya. Karena demikian adalah perkara sangat penting. Disebutkan oleh para ulama, az-zaujah salihah, wanita yang salihah adalah seorang wanita yang mencintai keluarga suaminya, dari orang tuanya, dari ayah ibunya, sebagaimana dia mencintai orang tuanya sendiri. Engkau cinta kepada mertuamu sebagaimana engkau cinta terhadap orang tuamu. Ini yang diinginkan. Tapi rata-rata berat. Kalau kita katakan cinta, ya okelah cinta, taib cinta. Tapi kalau selalu mengunjungi mertua, nah terkadang ini adalah apa? Sesuatu yang berat bagi kaum wanita. Jangan demikian. Jangan demikian. Wanita yang salihah adalah wanita yang memposisikan mertua seperti posisinya orang tua dia. Posisinya orang tua dia. Baik. Begitu pula yang memposisikan karib kerabat suami sebagaimana karib kerabat dia. Ketika engkau senang mengunjungi kakakmu, adik-adikmu, paman-pamanmu, bibi-bibimu, maka hendaknya engkau senang pula untuk sang suami itu mengunjungi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya baik dari kakak adiknya ataupun paman dan bibi-bibinya. Yang selanjutnya, berusahalah untuk ikut ketawa ketika sang suami sedang ketawa. Dan berusahalah untuk ikut menangis dan sedih ketika sang suami sedang menangis dan sedih. Tapi bukan didramatisir ya. Artinya sang suami lagi sedih, pura-pura sedih, pura-pura nangis, tidak demikian. Akan tapi itu semua datang dari nulari dia. Datang dari hati dia. Ketika sang suami sedih dalam memikirkan sebuah kejadian, maka jangan kau cuek. Udahlah mas, gitu aja sedih. Bukan itu yang diinginkan. Akan tapi yang diinginkan adalah engkau juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang suami. Artinya sang suami bahagia, yang diharapkan engkau juga bahagia. Sang suami sedih, yang diharapkan juga apa? Engkau ikut sedih. Kan itu yang diinginkan dalam apa? Rumah tangga. Saling berbagi rasa. Suami senang ikut senang, suami sedih ikut sedih. Jangan suami senang kemudian kamu sedih, suami sedih kamu ketawa. Tertawa di atas penderitaan sang suami. Wah, ini yang sangat parah. Itu semua mubadalatun nafs, yaitu saling merasakan, adalah sebab terlahirnya rasa cinta. Artinya ketika engkau merasakan apa yang dirasakan oleh sang suami merasa terharu. Merasa apa? Sangat terharu. Ternyata istriku itu adalah seorang wanita yang betul-betul peduli pada dirinya. Nah, ini paling tidak ungkapannya demikian. Apa yang dia rasakan, dirasakan pula oleh sang istri. Ketika senang, dia senang. Ketika sedih, dia juga sedih. Sebagaimana dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, masalul mu'min fi tawaddihim. Permisalan seorang mukmin dalam masalah kasih sayang mereka adalah kamasalil jasad, seperti permisalan badan. Idastaka minhul addu, kalau seandainya ada satu anggota badan yang merasa sakit, maka yang lainnya pun akan merasa demikian. Kita kena duri misalnya, kan semua merasakan. Kalau saking sakitnya, mulut teriak, air mata keluar, tangan memegang, kepala pusing dan seterusnya. Begitu pula yang diinginkan dalam apa? Rumah tangga, muamalah antara suami istri. Suami senang, istri ikut senang. Suami sedih, istri juga ikut sedih. Baik.
Yang selanjutnya, berusahalah untuk memperhatikan pembicaraannya ketika sang suami sedang berbicara. Artinya ketika sang suami sedang berbicara, tolong perhatikan. Betul-betul diperhatikan. Betul-betul apa? Diperhatikan. Tapi kita ingatkan kembali, bukan didramatisir. Artinya apa? Kayak orang terpaku. Suami bicara, dia menjaga dagu dengan memperhatikan. Seakan-akan harus seperti tidak. Akan tapi apa? Perhatikan, dengarkan. Kalau memang butuh ditatap matanya, dan seterusnya. Orang kalau berbicara enak kan ketika apa? Saling menatap mata. Kan demikian. Satu berbicara, satu menghadap ke langit misalnya. Kan seakan-akan orang yang dicueki. Seakan-akan orang berbicara tapi dicueki. Tidak demikian. Akan tapi selalu berusaha untuk memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh sang suami. Yang selanjutnya, janganlah jadi seorang wanita yang selalu menagih janji dengan janji yang diberikan oleh sang suami. Nah ini, selalu mengingatkan janji-janji sang suami. Mas, katanya hari ini mau beli itu. Oh ya lupa dek, saya demikian. Besok ya. Besok datang, Mas gimana jadi enggak? Oh ya lupa ini sibuk, besok ya, minggu depan. Terus seperti itu, jangan. Jangan jadi seorang wanita yang selalu menagih janji yang pernah dijanjikan oleh sang suami. Baik. Ini permasalahan penting. Karena terkadang seorang tidak mengetahui apa perasaan ataupun perasaan seorang yang ada di hadapannya. Walaupun dia adalah suaminya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya, tapi tidak tahu perasaan dia. Tidak tahu perasaan dia. Sehingga ketika memang menghadapi hal-hal seperti itu, maka hendaknya adalah apa? Tidak selalu menagih janji. Dan bahkan boleh, artinya boleh bagi sang istri untuk mengingatkan janji sang suami ketika dia tahu bahwa kalau sang suami ini diingatkan itu apa? Tidak mempermasalahkannya. Memang waktunya mungkin dari sisi yang lain juga apa? Memungkinkan menjanjikan membelikan sesuatu misalnya. Sang suami lagi senang, lagi punya uang. Kalau kira-kiranya diminta ataupun diingatkan janjinya nggak ada masalah, maka demikian ada masalah. Tapi kalau terus-terusan tidak, selalu diingatkan, selalu menagih dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya, hendaknya ketika engkau melihat suamimu sedang menunaikan sholat sunnah di rumah, maka berusahalah engkau untuk menjadi makmumnya. Nah ini yang jarang. Sangat-sangat jarang. Mungkin melihat sang suami lagi sholat dianggap apa? Hal biasa. Tidak. Tapi hendaknya berusahalah. Ketika engkau mendapati sang suami sedang menunaikan sholat sunnah di rumah, maka apa? Berusahalah untuk menjadi makmumnya. Sebagaimana yang sering sekarang kita dengar bahasa apa? Suami itu ataupun membahasakan suami sebagai imam. Imam rumah tangga. Dia menjadi makmum dalam masalah apa? Rumah tangga juga. Tapi dalam masalah sholat tidak.
Tidak demikian. Ada kesempatan untuk menjadi makmum, maka cepat-cepat gunakan hal tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kisahnya Al-Imam Syuraih rahimahullah ta'ala. Dan begitu pula apabila sang suami sedang membaca Al-Quran misalnya, maka duduklah dan dengarkan. Duduklah dan dengarkan bacaan tersebut. Jangan kau komentari, mas suaranya jelek banget, belajar sana. Tidak demikian. Akan tapi apa? Akan tapi beri semangat. Bukan apa direndahkan. Sang suamimu memiliki kekurangan, ya setiap manusia memiliki kekurangan. Lagi membaca Quran, engkau merasa apa? Dengernya nggak nyaman, kemudian komentari, mas belajar sana lah, suaramu jelek banget. Nah, ini namanya apa? Tidak mendukung apa yang diinginkan oleh sang suami. Tetapi ketika engkau mendapati sang suami sedang membaca Al-Quran, maka sempatkanlah duduk dan dengarkan. Nah ini kan seakan-akan betul-betul indah. Coba bayangkan, pulang ke rumah pada maghrib, gak ada taklim, suami baca Quran. Engkau dengan anak duduk di sebelahnya, bersandar di sebelahnya bisa, atau duduk di kursi lain dengan apa? Mendengarkan, menyimak bacaannya. Suami betul-betul tersanjung, terangkat. Oh, masya Allah, ternyata istriku itu betul-betul apa? Menghargaiku. Ini bukan kalau mbak lagi membaca cerita biasa yang manggilnya Umi, Mi ada cerita bagus nih, wah, langsung datang apa? Mendengarkan. Tidak. Tapi kalau sedang apa? Membaca misalnya baca kitab, baca Al-Quran, maka datangilah dan dengarkan. Lagi membaca buku misalnya, datangi, mas jangan dibaca sendiri dong, coba dikeraskan, saya juga ingin mendengarkan. Kan enak. Menggunakan masa pada maghrib sampai apa? Isya, untuk keharmonisan rumah tangga, untuk agama dia, artinya dunia dan akhirat dia dapatkan. Inilah keinginan dari muslim dan muslimah ketika membangun rumah tangga. Baik. Yang selanjutnya, hendaknya engkau tidak selalu mengulangi kesalahan yang engkau terjatuh padanya dalam bermuamalah dengan suamimu, yang menyebabkan sang suami itu tidak senang denganmu. Nah ini, suami tidak senang dengan sikapmu tertentu misalnya, dan menganggap itu adalah sebuah kesalahan, maka jangan diulangi lagi. Jangan apa? Diulangi lagi. Dan berharaplah, berangan-anganlah, berhayalah, jangan sampai sang suami apa? Melihat kejadian ini terulang lagi. Artinya ketika engkau mendapatkan itu adalah permasalahan tidak disenangi oleh sang suami, berusahalah untuk dijauhi. Baik. Sengaja di sini kita tidak menyebutkan dalil-dalil ahadits yang ada berkaitan dengan poin-poin yang kita sebutkan, karena memang permasalahannya apa? Sudah lewat. Kita hanya meringkas, mengulang dan menyimpulkan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau kita sebutkan kembali dalilnya satu persatu, ya sama saja kita membahas apa yang telah kita bahas. Tapi di sini kita ingin menyebutkan poin-poinnya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan seterusnya. Baik. Yang selanjutnya, jauhilah sifat ingin meninggikan diri ketika sedang bermunaqashah dengan
sang suami. Nah, ini penting. Sifat ingin lebih di depan sang suami. Kebetulan suami hanya sampai S1 SD. Engkau sampai apa? S3 ataupun bahkan kuliah. Terjadilah munakosah, pembahasan, pembicaraan. Kemudian kau mengatakan, "Lah Mas, tahu apa kamu?" Jangan ya. Atau engkau pintar jahit misalnya. Ini kebanyakan keterampilan apa? Seorang istri pintar jahit. Sang suami berbicara masalah kain. "Lah Mas, tahu apa kamu?" Dan seterusnya. Jangan demikian. "Loh, kok kamu bicara seperti itu, Dek?" "Loh, saya kan penjahit. Loh, saya kan sekolah ini. Mas kan cuma S1. Tidak demikian. Tidak demikian. Atau sama-sama kebetulan suami istri ini sama-sama pernah mencicipi, ya namanya mencicipi pondok. Sama-sama pernah apa? Mondok. Sang istri pernah belajar ini itu, sang suami belum. Ketika lagi membahas pembahasan ilmiah, "Loh Mas, kamu kan belum pernah belajar ini. Tentunya aku lebih paham dong dari kamu." Nah, ini namanya apa? Ingin lebih di hadapan suami. Dengan menyebutkan, kalau bahasa kita sekarang ini titel-titel yang ada. Kepandaian-kepandaianmu, keterampilan-keterampilanmu, keunggulan-keunggulanmu. Tidak demikian. Tidak apa? Demikian. Begitu pula sang suami. Begitu pula apa? Sang suami. Istri lagi bicara masalah ini. Kemudian apa? Sang suami mengatakan, "Udahlah, tahu apa kamu lah." Seperti itu. Atau bahkan mengungkit-ungkit apa yang berkaitan dengan sekolahnya. Berbicara masalah pembahasan tertentu. Kebetulan berkaitan dengan bidang yang ia bidangi dalam apa? Sekolah. Ternyata nggak paham. Istrinya lupa. Apa kata suami misalnya? "Wah, nggak ada manfaatnya kamu sekolah. Bukankah itu jurusanmu? Masa kayak gitu aja nggak tahu?" Tidak demikian. Tidak apa? Demikian. Baik sang suami terhadap sang istri, atau sang istri terhadap apa? Sang suami. Terkhusus sang istri terhadap sang suami. Jangan berusaha untuk merasa unggul di depan sang suami dengan titel-titel, dengan keterampilan-keterampilan, dengan bakat-bakat yang engkau miliki. Tetapi berusahalah untuk apa? Selalu merasa di bawah sang suami. Wallahu alam bishawab. Ini separuh yang kita sebutkan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati. Insyaallah akan kita sempurnakan poin-poinnya pada pertemuan yang akan datang. Dan jadikanlah poin-poin ini sebagai renungan dalam membangun rumah tanggamu. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin dari ringkasan-ringkasan yang telah kita sebutkan. Dari ringkasan-ringkasan yang telah kita sebutkan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau suami tidak pernah sholat sunnah di rumah? Apakah perlu diingatkan? Sangat-sangat perlu. Bukan cuma perlu, sangat-sangat perlu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya, "Afdhalus sholatur rajul fi baitihi." Salat yang paling utama bagi seorang laki-laki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib.
Kecuali apa? Salat wajib. Artinya bahwa salat sunnah yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya. Salat sunnah yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya. Sehingga kalau pertanyaannya apakah perlu, maka jawabannya sangat-sangat perlu. Terkhusus adalah apa? Salat malam. Terkhusus salat malam. Kalau engkau tahu sang suami tidak memiliki kemampuan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, maka cobalah selalu ingatkan untuk menunaikan sholat sunnah tersebut sebelum dia menunaikan ataupun sebelum dia tidur. Misalnya tidak memiliki kemampuan untuk apa? Selalu sholat 11 rakaat ataupun 13 rakaat, maka anjurkan kepada dia, istiqomahlah dengan yang sedikit. Karena Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya, Ayyul ahabul amal ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau alaihi salatu wasallam, yang mananya dawamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Selalu mengerjakan salat malam sebelum tidur 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi terus-menerus. Setiap mau tidur dia kerjakan 3 rakaat karena dia berpikir mungkin kemungkinan besar untuk bangun sepertiga malam terakhir itu sangat berat. Siangnya jualan dari pagi sampai sore ataupun menjelang malam misalnya, sehingga secara otomatis badannya capek malam untuk istirahat dan seterusnya. Sehingga mungkin berat untuk bangun malam. Maka yang demikian itu hendaknya dianjurkan bagi dia untuk menunaikan sholatnya di awal malam. Bagaimana cara mengingatkan suami supaya bermuamalah yang baik? Nah, ini setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Artinya setiap orang memiliki sifat-sifat sendiri-sendiri. Ada sifatnya yang kaku, maka caranya sendiri. Sifatnya yang lembut, maka caranya sendiri, dan seterusnya. Yang paling tidak adalah berusahalah untuk mengawali dengan diri kita sendiri. Sebuah nasihat, sebuah wasiat. Wasiatnya Auf Asyibani ketika menikahkan anaknya. Katanya, "Hai bunayya, wahai anakku, engkau telah meninggalkan rumah yang engkau besar di situ." Artinya apa? Pergi dari rumah. Engkau pindah ataupun engkau pergi dengan seseorang yang engkau belum tahu baik tentang dia. Engkau pergi dengan seseorang yang engkau juga belum menyayanginya sepenuhnya. Maka kuncinya adalah fakunillahu ammatan yakun lahu abdan, yakun laki abdan. Jadilah engkau budaknya, maka dia akan menjadi budakmu. Artinya apa? Kalau engkau baik dengan dia, maka insya Allah dia pun akan baik dengan dirimu. Kalau engkau baik dengan dia, maka dia akan baik dengan dirimu. Artinya, ketika kesusahan untuk menyikapi hal-hal seperti itu, suaminya kakunya minta ampun, inginnya menang sendiri, nggak mau mendapatkan pendapat ataupun nggak mau punya apa yang diinginkan dia. Maka ketika engkau terus berusaha menjadi sebagaimana disebutkan di sini, maka niscaya bi'idznillah ta'ala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaza bagimu. Yang namanya al-jaza adalah apa? Min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Banyaklah berdoa. Yang pertama, dan usahalah untuk apa?
berbuat baik. Insya Allah demikian. Akan tapi kalau dengan cara-cara, maka semua memiliki cara. Semua memiliki apa? Cara masing-masing sesuai dengan objeknya. Apakah sang suami kaku, apakah sang suami lembut, apakah sang suami gampang menerima nasihat, apakah sang suami gampang marah, apakah sang suami gampang tersinggung. Ini kan orang bermacam-macam apa? Bermacam-macam pola. Sehingga antunna lebih paham dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya diawalilah dari apa? Diri. Kalau melihat sang suami itu kaku, maka jangan pula menjadi orang yang kaku. Maka jangan menjadi orang yang kaku. Kalau melihat sang suami gampang tersinggung, maka jangan pula engkau menjadi apa? Orang yang gampang tersinggung pula. Kan sering orang mengatakan, sekarang saya nggak senang pedes ngikut suami. Sekarang saya jadi senang pedes ngikut suami. Seperti itu. Nah, yang seperti itu jangan diikutkan dalam masalah sifat. Sekarang kok saya jadi emosian ya karena ngikut suami. Ini yang bahaya. Ini yang tidak dibenarkan. Kalau sang suami adalah orang yang sifatnya emosi, gampang emosi, muamalahnya kurang baik, maka jangan diikuti. Maka jangan apa? Diikuti. Siramlah api dengan air sehingga mati. Artinya apa? Ketika engkau melihat sesuatu tidak baik, maka awalilah dengan apa? Berbuat baik dari dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.